Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam program Renungan Harian Toraya edisi Selasa 1 Oktober 2024. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk kehidupan anugerah Tuhan. Dan saat ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Biarlah kehidupan kami terus berpaut kepada Tuhan. Kehidupan kami terus dipeliharakan oleh Allah. Sehingga kami terus hidup di jalan kebenaran, di jalan kehidupan yang dikaruniakan Yesus Kristus. Dalam kasih-Mu kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kasih dalam Kristus, pembacaan kita terdapat dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 18 sampai 25. 1 Yohanes pasal 2 ayat 18 sampai 25. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Sebab barang siapa menyangkal Anak, ia juga tidak memiliki Bapa. Barang siapa mengaku Anak, ia juga memiliki Bapa. Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya, itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam Anak dan di dalam Bapa. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara yang sama dikasihi dan diberkati Tuhan, pada saat ini kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan dalam tema terpaut pada kebenaran Tuhan. Mente mandaklah ko katonganan na puang. Dusta merupakan penolakan dan atau penyangkalan pada kebenaran. Karena itu dapat dikatakan bahwa dusta merupakan bentuk perlawanan kepada Allah yang adalah sang kebenaran atau sumber kebenaran itu. Dialah aletheia. Kedatangan Yesus Kristus ke dalam dunia menandai dimulainya zaman akhir. Dalam masa tersebut, penyesatan semakin meningkat untuk menjebak orang-orang percaya kepada berbagai penyimpangan dari kebenaran. Hal ini dapat juga kita lihat dalam Matius pasal 24 ayatnya yang ke-24. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, Matius 24 pada ayatnya yang ke-24. Saudara-saudara yang dikatakan, sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Saudara-saudara yang sama dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Melalui perenungan firman Tuhan saat ini juga, saudara dan saya diberikan suatu penguatan bahwa dalam situasi ini, iman orang percaya mendapat tantangan yang serius,
Karena itu firman Tuhan sehari ini sangat penting untuk diperhatikan sebagai nasihat agar kehidupan orang percaya tetap berada di jalan kehidupan yang dikaruniakan Allah dalam Yesus Kristus. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, Yohanes menasihatkan orang percaya untuk mendasarkan seluruh kehidupannya kepada kebenaran Tuhan. Mendasarkan seluruh kehidupan kepada kebenaran Tuhan menjadi hal yang sangat penting, mengingat hal tersebut menyangkut kehidupan kekal dalam dan melalui Yesus Kristus. Seperti yang kita baca dalam ayat yang ke-25. Semua ini disampaikan mengingat adanya orang-orang yang hendak membelokkan ajaran keselamatan yang tidak sesuai dengan kebenaran Tuhan. Semakin berkembangnya pengetahuan manusia, maka semakin banyak pula paham baru yang muncul. Ada yang tampaknya atau seolah-olah baik dan benar, namun pada dasarnya tidak dibangun di atas Alkitab sebagai sumber pengajaran gereja. Karena itu saudara-saudara sangatlah penting bagi orang-orang percaya untuk terus bertekun dalam pembacaan firman Tuhan. Dan untuk terus bertekun dalam pembacaan firman Tuhan, kita bersama-sama akan merenungkannya dalam tuntunan Roh Kudus. Hanya dengan bertekun pada firman Tuhan itulah, maka hidup orang-orang percaya akan tetap terjaga dari berbagai upaya penyesatan si jahat. Demikianlah firman Tuhan menjadi benteng pertahanan terkuat dan tiada bandingnya bagi orang-orang percaya. Karena itu saudara-saudara tetaplah hidup terpaut pada kebenaran Tuhan. Amin. Bapa di surga, kami bersama-sama berdoa, bersyukur untuk firman-Mu saat ini. Kami menyadari bahwa firman-Mu mengajarkan kami untuk tetap bertekun hidup dalam kebenaran-Mu. Kami sadar juga bahwa di sekitar kami banyak hal yang akan menggoyahkan iman kami. Tetapi kami percaya dalam tuntunan Roh Kudus kami dimampukan untuk melewatinya. Karena kasih-Mu, Tuhan memberkati anak-anak-Mu dalam berbagai aktivitas kegiatan yang boleh mereka alami. Yang bersuka cita Tuhan lengkapi sukacita mereka. Yang bergumul Tuhan lawat mereka. Terpujilah kekal Engkau Bapa, memberkati anak-anak-Mu di dalam Kristus. Amin.